Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sundari Buru Sembiring, Ajrahani Patujara, Meliani Buru Brahmana, Deborah Beru Manulang, John Maxwell, Redo Sitepu, dan Gabriel. Di sini kami akan membahas bab 11 yaitu tentang keterbatasan sumber energi. A. Keterbatasan energi dan dampak bagi kehidupan. 1. Sumber energi. Kedua, konsumsi energi. Ketiga, ketersediaan energi. Dan yang keempat, dampak bagi kehidupan. Pertama, sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Contohnya ketika kamu membutuhkan beberapa energi untuk menjalankan usaha kamu, seperti bangkit dari tempat tidur, kemudian menyalakan saklar lampu. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, energi nuklir. Ini merupakan gambar daripada sumber energi. Dan sumber energi ada beberapa jenis yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Untuk menghitungnya, kamu bisa menggunakan rumus di bawah ini. Rumus energi kinetik EK sama dengan 1/2 M kali Pi pangkat 2, di mana EK sama dengan energi kinetik atau J, M sama dengan massa atau kilogram, V sama dengan kecepatan atau M per S. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial atau energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya, ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Rumus dalam menghitung energi potensial atau EP sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EK-nya sama dengan energi potensial atau J, M-nya sama dengan massa atau kilogram, G-nya sama dengan percepatan gravitasi atau 10 meter per second kuadrat, H-nya sama dengan tinggi benda atau M. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik M sama dengan EK tambah EP. Keterangannya, M sama dengan energi mekanik atau J, EK sama dengan energi kinetik, EP sama dengan energi potensial. Di sini kami mengambil contoh soal dari energi kinetik. Nah, di sini sebuah mobil Jeep mempunyai energi kinetik sebesar 560.000 Joule. Jika mobil tersebut mempunyai massa sebesar 800 kg, maka kecepatan mobil Jeep tersebut adalah, nah di sini diketahui energi kinetik atau EK-nya sama dengan 560.000 Joule. Massa mobilnya atau M-nya sama dengan 800 kg. Yang ditanyakan kecepatan mobil atau Pi. Maka di sini penyelesaiannya
kita masukkan rumusnya. Rumus dari kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali Pi pangkat 2. Maka Pi sama dengan akar 2 dikali EK per M. Maka Pi sama dengan akar 2 dikali 560.000 per 800. Maka Pi-nya didapat 37,42 M per S. Jadi kecepatan mobil Jeep adalah 37,42 meter per second. Nah, yang kedua, konsumsi energi. Konsumsi energi adalah selisih antara pengeluaran energi pada saat kerja terhadap pengeluaran energi pada saat istirahat. Konsumsi energi untuk setiap cara kerja merupakan selisih antara besarnya energi pada saat bekerja, atau disingkat dengan ET, terhadap besarnya energi pada saat istirahat, atau EI, dan dihitung Px9 dengan menggunakan persamaan 2 dengan rumus QE sama dengan ET dikurang EI. Contohnya, diketahui fungsi konsumsi adalah L sama dengan 100.000 ditambah 0,669. Yang ditanyakan, ubahlah ke fungsi tabungan. Nah, di sini penyelesaiannya L sama dengan 100.000 ditambah 0,669. Maka S-nya sama dengan min A tambah buka kurung 1 dikurang B tutup kurung kali Y. Maka S-nya sama dengan min 100.000 ditambah 1 dikurang 0,66Y. Maka S-nya didapat min 100.000 ditambah 0,34Y. Yang ketiga, ketersediaan energi. Ketersediaan energi ini terdiri dari A. Energi terbarukan, B. Energi tak terbarukan. Kita bahas dulu yang A. Energi terbarukan. Energi terbarukan ini adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami. Prosesnya bersifat berkelanjutan. Contohnya, 1. Energi panas bumi. Energi panas bumi ini berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Yang kedua, energi surya atau cahaya matahari. Yang ketiga, tenaga angin. Tenaga angin ini adalah gerakan materi atau udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Keempat, tenaga air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Lalu yang B, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan ini adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan. Contohnya, 1. Energi fosil merupakan sumber daya alam yang tersusun dari senyawa-senyawa yang mengalami proses pembentukan sangat lama, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. 2. Nuklir. Energi nuklir dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Sumber energi tak terbarukan nuklir belum dimanfaatkan karena hal ini sangat berbahaya, karena radiasinya dapat mengancam lingkungan jika keluar dari wilayah PLTN. Dibutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar untuk mengembangkan PLTN, serta mempertimbangkan risikonya. Ini merupakan gambar daripada ketersediaan energi. Kalian bisa lihat di gambar ini. Oke, yang keempat yaitu dampak penggunaan energi. Polusi yang timbul oleh pembakaran bahan bakar fosil sehingga menimbulkan pemanasan global. Akibatnya ialah mencairnya es di kutub, tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu global, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil juga menyebabkan timbulnya pencemaran udara, terutama di kota-kota besar. Dan yang
Ketiga, tercemarnya lautan akibat peristiwa tumpahnya minyak mentah juga perlu diantisipasi. Yang keempat, penggunaan energi dapat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran energi fosil seperti partikel, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida NOx, dan karbon dioksida atau CO2. Yang kelima, limbah radioaktif yang dihasilkan dari pengembangan energi nuklir berbahaya bagi kesehatan manusia. B. Dampak keterbatasan energi. Dampak keterbatasan energi ini terdiri dari krisis energi dan dampak krisis energi. 1. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau peningkatan harga dalam persediaan sumber daya energi ke ekonomi. Penyebab krisis energi yaitu 1. Konsumsi berlebihan. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsinya berlebihan, yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen. Kedua, overpopulasi. Peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi, diperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai 10 miliar orang pada tahun 2050. Menurut Badan Energi Internasional atau singkat dengan IEA, permintaan energi global dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2030 tanpa adanya kebijakan publik di bidang ini. 3. Pemborosan energi. Akibatnya pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar, yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. Keempat, pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Kelima, sistem distribusi yang buruk. Pemadaman listrik atau gangguan saluran dan gangguan pasokan adalah akibat dari sistem distribusi yang buruk. Gangguan ini juga menyebabkan pasokan menjadi lebih mahal. 6. Kecelakaan besar dan bencana alam. Kecelakaan besar seperti patahan atau putusnya jalur utama dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang menyebabkan terhentinya pasokan energi. Cara mengatasi krisis ekonomi. 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. Mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Kekhawatiran jika terus-menerus menggunakan sumber daya tak terbarukan adalah penggunaan batu bara akan terus mencemari atmosfer dan menghancurkan sumber daya alam lainnya dalam proses penambangan batu bara. 2. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Peningkatan ketersediaan, keefektifan, dan biayanya akan mendukung langkah menuju sumber terbarukan dan membuatnya lebih mudah diakses, lebih andal, dan pada akhirnya lebih efektif. 3. Meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi, antara lain mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanas dan pendingin, berjalan kaki, dan kegiatan kecil tidak berdampak besar lainnya. 4. Lakukan audit energi. Audit energi adalah proses yang membantu untuk mengidentifikasi area di mana rumah atau kantor kehilangan energi dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Kelima, bersama peduli terhadap perubahan iklim, baik negara maju maupun negara berkembang, harus memiliki kepedulian yang sama tentang perubahan iklim. Mereka harus fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme lintas batas yang efektif. 2. Dampak krisis energi. Dampak krisis energi terbagi dari pembatasan harga listrik dan gas. Hal ini dilakukan untuk memperlambat kenaikan harga
serta menghindari dampak yang mungkin timbul apabila harga mengalami kenaikan yang tidak terkendali. Pemutusan jaringan listrik dan gas. Rumah tangga di negara Eropa akan mengalami ancaman pemutusan jaringan listrik dan gas lantaran tidak dapat membayar tagihan. Menggunakan kembali batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini karena pasokan gas yang minim dan harganya yang mahal, batu bara dinilai dapat merusak lingkungan. C. Energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu biogas. Biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang sudah digunakan. Limbah-limbah tersebut akan melalui proses urai yang dinamakan anaerob, digester di ruang kedap udara. Komponen utama dari energi biogas ini adalah gas metana atau CH4 dan gas karbon dioksida atau CO2. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, biogas dinilai lebih aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Biogas juga dapat mengurangi bau serangga dan patogen yang berasal dari timbunan kotoran tradisional. Yang kedua, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Biodiesel yaitu senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi atau transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Karena memiliki sifat fisis yang sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel mudah digunakan, dapat diuraikan secara alami, dan tidak beracun. Ketiga, bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari tumbuhan, misalnya singkong, sagu, tebu, ubi jalar, dan jagung. Proses pembuatan dan pembuangan dari bioetanol tergolong ramah lingkungan melalui proses hidrolisis, yaitu proses untuk mengonversi pati menjadi glukosa. Selanjutnya, proses fermentasi untuk mengonversi glukosa menjadi etanol dan CO2. Setelah itu, dilakukan distilasi untuk memisahkan etanol. Bioetanol digunakan untuk bahan bakar bensin yang aman digunakan. 4. Gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas, terutama dari metana atau CH4. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bensin serta solar. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih.